Iya, iya, siap, siap. Ya, lebih dahulu saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Riyadi Tani, mahasiswa TPG Darjah 2022 kategori 1 angkatan pertama LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ya, Selamat. ya, mohon izin untuk mencari panjenengan itu dalam rangka untuk menyelesaikan tugas. Saat ini sedang mendatang menurut eksplorasi penyebab masalah. Jadi ada beberapa masalah tadi yang akan kami konsultasikan kepada teman-teman, ada 4 jawab akan kami sampaikan. Jadi sebelum pada pertanyaan, untuk Pak mungkin mengenalkan diri, profil dan dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad selaku mahasiswa PPG dalam jabatan tahun ini. Jadi perkenalkan, nama saya Ali Arsodo, lulusan Magister Pendidikan tahun 2013. Kemarin saya mengabdi di SDN Pajagalan ini cukup lama, dari 2013. Kemudian saya menjadi penulis juga, mengabdi di pramuka, di organisasi profesi. Alhamdulillah tahun 2018 saya jadi guru prestasi di Sunda, kemudian jadi duta guru prestasi ke Jawa Timur di tahun itu. Kemudian saya sudah menulis beberapa buku tunggal dan buku antologi. Di sini saya sebagai pengembang literasi anak dan literasi guru. Kemudian di sini saya juga sebagai tim koordinasi prestasi siswa. Kemudian beberapa kali saya menjadi juara menulis buku yang diadakan oleh IKP Jawa Timur maupun komunitas. Dan saya aktif melatih pembina pramuka di Wajah. Terima kasih. Ya. Saya dengar pernah juga jadi dosen, Pak. Alhamdulillah saya menjadi dosen di LPTK beberapa tahun yang lalu, khususnya mengajar di prodi PGSD pada mata kuliah MKDU. Tetapi beberapa tahun ini resign karena kesibukan di literasi dan BSD ini cukup menyita waktu juga. Terima kasih Pak. Ya. Banyak berarti saya tidak salah pilih jadi narasumber dalam ini sepakat kapasitas Pak Ali ini sebagai pakar di sini, Pak. Ya. Terima kasih kesempatannya, Pak. Jadi langsung saja Pak Ali kepada pokok masalah. Sebelumnya ini Pak Ali, saya itu di pada waktu di perkuliahan menginterogasi beberapa masalah berdasarkan tugasnya. Nah, ada beberapa masalah yang kami temui di lapangan, terutama di kelas kami, karena kebetulan kami mengajar di kelas 2 SD. Jadi nanti barangkali Pak Ami bisa memberikan masukan, pendapat dan sebagainya. Yang pertama Pak Ami terkait dengan siswa itu kurang semangat atau termotivasi dalam menerima pelajaran. Nah ini menurut Pak Ali kira-kira ada sebab apa ini kira-kira anak itu kurang termotivasi dalam menerima pelajaran? Faktor-faktor apa kira-kira? Baik, gini. Jadi sebelum guru mengajar itu seharusnya ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah identifikasi kemampuan dan kecakapan siswa sebelum lebih lanjut guru mengajar. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa, termasuk motivasi siswa di dalam belajar. Apakah siswa itu sudah termotivasi atau belum? Nah, motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang lahir dari dalam siswa. Kalau dia belajar, membaca, berhitung tanpa disuruh, karena dia ada motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu dan belajar, maka itu motivasi yang sangat bagus. Tapi yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Anak perlu dimotivasi, diberi penguatan, reinforcement,
dipuji, diberi hadiah sebagai motivasi bagi siswa itu juga ada. Bergantung guru seperti apa melakukan motivasi sebagai anak. Ingat, di samping sebagai fasilitator, guru juga sebagai motivator yang mampu mendorong anak untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Apa? Yaitu belajar. Jadi cara mengidentifikasi pertama melalui asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua itu lakukan analisis terhadap asesmennya. Yang ketiga baru tindak lanjutnya apa. Jika siswa lemah di literasinya berarti tingkatkan kemampuan literasi. Kalau motivasinya rendah berarti guru tingkatkan motivasinya. Itu saja sebenarnya. Terima kasih Pak. Siap. Dari masukan kepada kami sebagai mahasiswa ini tidak memberi nanti ketika tidak ada di lapangan. Kemudian Pak, yang kedua ini kami mengidentifikasi ada masalah anak dengan kecerdasan rendah yaitu lambat dan kehidupan pelajaran. Kira-kira menurut Pak itu yang mempengaruhi tingkat kecerdasan anak itu seperti apa pandangan Pak? Baik, kecerdasan anak atau kecerdasan kognitif lah katakanlah itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi anak dibilang lambat belajar. Kalau dalam asesmen awal itu ada namanya tunda iringan. Karena dia itu lambat belajar, maka guru menentukan pola seperti apa harus membelajarkan anak. Oleh karena itu ada strategi yang pendekatan humanistik, pendekatan kemanusiaan, kemudian pendekatan behavioral, tingkah laku kepada siswa. Guru tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh menghukumi anak. Kamu lambat belajar, kamu bodoh, tidak boleh. Jadi guru harus memperhatikan faktor latar belakangnya. Apakah dia itu dari keluarga yang broken home? Apakah tingkat ekonominya rendah? Apakah dia mengalami perundungan atau balie? Apakah dia kesejahteraan keluarganya kurang meningkat? Nah, itu yang perlu dipahami. Barulah kita membuat apa tindak lanjut dari kegiatan itu, sehingga kita sudah pegang rumusnya. Ada beberapa faktor ya. Faktornya banyak. Jadi di samping dari faktor internal dia, dari keluarga, dari ekonomi, dan lingkungan belajar, perundungan banyak sekali. Termasuk internalnya mungkin dari Minat bakatnya sendiri yang ada di dalam. keluarga kadang juga penting. Betul. Terima kasih Pak. Itu yang ketiga Pak. Kami identifikasi juga Pak. Ini lembaga kami terutama itu ada orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, maksudnya kurang memperhatikan pendidikan anak. Ini kira-kira penyebabnya apa? Nah, Kurang memperhatikan anak. ini juga yang sering terjadi ya. Jadi orang tua kepada anak kurang perhatian itu dipengaruhi oleh apa? Biasanya karena kondisi di dalam rumah tangga yang broken, tingkat pendidikan yang rendah, kemudian emosional, mental yang tidak stabil dari orang tua. Jadi orang tua kalau dengan sesama orang tua itu terjadi broken home, maka dampaknya kepada anak ya secara psikologis. Kalau orang tua sehari-hari itu bekerja, anaknya tidak ngurusi, apalagi bekerja ke luar kota, ke Jakarta. Ya, umumnya ini ke Jakarta. Umumnya ke Jakarta. Iya. Di rumah yang ngurusi neneknya. Nah, ini menjadi salah satu faktor. Ada juga orang yang sangat kaya sekalian, orang kaya, tetapi ketika ada perubahan atau permintaan atau ada pertemuan yang hadir membantunya, kan itu. Nah, itu sehingga orang tua tidak tahu perkembangan anak. Saya kira seperti itu. Maka guru mampu mengidentifikasi anak ini bapaknya di mana, orang tuanya berkelompok atau tidak, yang hadir ke sekolah pembantunya atau bukan, itu supaya bisa Ini orang tua maka guru itu
Jadi yang paling bertanggung jawab kepada anaknya adalah keluarga, terutama pembangunan karakter, menumbuhkan karakter, kemudian pendidikan keagamaan dan seterusnya. Mestinya seperti itu. Orang tua yang harus bertanggung jawab, karena lebih banyak kumpul dengan orang tua. Dengan guru dari jam 7 sampai jam 12 selesai. Iya. Apalagi sebenarnya Apalagi di kelas rendah sebagai usia dini jam 10 sudah selesai. iya. Ini kebanyakan ada di orang tua. Makanya Tapi pemahaman orang tua kadang beda. Itu langsung diserahkan kepada sekolah, bagaimana saja mau ditunjuk seperti apa anak itu diserahkan kepada. nah, itu yang Karena orang tuanya sibuk bekerja. Nah itu yang kurang tepat, sehingga perlulah orang tua itu memahami juga sebagai pusat pendidikan di rumah. Ya, terima kasih Pak. Ya, Kemudian yang terakhir Pak, ini dua pendapat yang dari Pak. Ini kalau saya menilai di belakang itu, dulu belum mampu berinovasi dalam pembelajaran. Ini bagaimana Pak? Kira-kira ini. supaya bisa berinovasi dalam kata pembelajaran. kuncinya inovasi. Inovasi itu melakukan perubahan, tidak harus baru. Misalnya ada sudah alat peraga yang lama, kita modifikasi. Jadi inovasi itu bergantung kreativitas dan produktivitas guru. Guru yang inovatif di dalam pikirannya selalu ingin membuat sesuatu yang baru. Pada umumnya guru-guru itu menggunakan alat peraga dari pemerintah yang sudah baku. Itu tidak masalah, tetapi kreativitasnya akan rendah. Nah, bagaimana melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi? Perhatikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk melakukan inovasi, langkah pertama yang dilakukan adalah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, itu harus diperhatikan. Misal, pada matematika, memahami bangun ruang. Guru inovasi akan mencari sesuatu alat berbentuk bangun ruang sebagai alat peraga. Misalnya, membuat dari kardus sebagai alat peraga. Contoh lain, sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak manusia bernapas. Apa buktinya? Mungkin anak-anak dikasih plastik di tubuhnya, di kepalanya, tidak menghirup udara. Kenapa? Karena tertekan oleh plastik. Oh, itu sederhana untuk kelas rendah. Ini membuktikan bahwa manusia bisa bernapas. Ada angin ketika ada lambaian pohon. Gitu juga saja. Panas matahari sebagai radiasi. Tunjukkan saja bahwa tidak secara teoritis matahari menghasilkan panas, tetapi anak tidak merasakan panas. Ajak ke lapangan, ini loh panas matahari, ini vitamin D, sehingga anak-anak merasakan hangatnya matahari. Itu namanya inovasi. Jadi inovasi itu bukan membuat sesuatu yang mahal, yang besar, dibuat dari alat komputer, tidak harus seperti itu. Dari barang bekas, dari tindakan nyata, dari praktek langsung, itu inovasi. Bisa memanfaatkan barang yang ada di sekitar, di lingkungan. Yang penting kemampuan guru ingin mengubah sesuatu menjadi baru dan dipraktekkan dalam bentuk nyata, itu inovasi. Sepertinya itu. Ya mungkin itu paling sementara wawancara kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ali bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi mahasiswa yang lain. Terima kasih Pak Ali atas kesempatan